yaitu yang pertama perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Yang akan kelompok kami bahas saat ini adalah mengenai pemutusan hubungan kerja. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 5, nama saya Ninda Nasma Safitri. Nama saya Davina Dia Utami. Nama saya Esasri. Saya Asmanda Zabi. Nama saya Noviana Safitri. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, apa itu hubungan industrial? Hubungan industrial merupakan hubungan antara semua pihak stakeholder yang berkepentingan atas proses produksi, pelayanan jasa, operasional, serta segala kegiatan di suatu perusahaan. Stakeholder dalam sebuah perusahaan secara umum terbagi menjadi dua, yakni pihak internal yang merupakan pihak yang memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab langsung dalam suatu perusahaan. Pihak internal perusahaan diantaranya adalah pemegang saham, manajer, dan karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal merupakan pihak yang berada di luar lingkungan perusahaan dan memiliki sedikit banyak berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Stakeholder eksternal diantaranya adalah konsumen, pemerintah, masyarakat, pesaing, pemasok, serta serikat pekerja. Selanjutnya ada serikat pekerja. Apa sih serikat pekerja? Jadi serikat pekerja merupakan stakeholder yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh stakeholder internal atau dalam hal ini manajer. Dan keputusan oleh manajer tersebut akan berpengaruh terhadap kesejahteraan pegawai atau karyawan suatu undang-undang tenaga kerja tahun 2013 nomor 17. Serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Serikat pekerja juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan manajemen dalam meningkatkan strategi peningkatan kualitas pelayanan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Serikat pekerja ini memiliki peran penting dalam hubungan industrial, yaitu yang pertama, serikat pekerja berwenang untuk mewakili pekerja buruh dalam perundingan bipartit dengan pengusaha. Lalu yang kedua, serikat pekerja dapat membantu pekerja atau buruh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan kerja dengan pengusaha. Yang ketiga, serikat pekerja ini dapat memperjuangkan hak-hak pekerja atau buruh seperti memperjuangkan upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman dan sehat. Lalu yang kedua ada membangun dialog dan kerjasama. Serikat pekerja dapat membantu membangun dialog dan kerjasama antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Serikat pekerja dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan hubungan kerja dengan cara musyawarah dan mufakat. Serikat pekerja dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Selanjutnya ada mengawal kebijakan ketenagakerjaan. Di antaranya yang pertama, serikat pekerja ini dapat mengawal kebijakan ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, serikat pekerja dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang kebijakan ketenagakerjaan yang pro pekerja atau buruh. Dan yang terakhir, serikat pekerja ini dapat membantu dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Peran pemerintah antara lain, yang pertama, membuat peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi peraturan ini harus melindungi hak-hak pekerja atau buruh dan pengusaha. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi pemerintah harus memastikan bahwa pengusaha dan pekerja atau buruh mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga, ada memfasilitasi dialog dan kerjasama antar pengusaha dan pekerja atau buruh. Pemerintah dapat membantu dalam membangun dialog dan kerjasama antar pengusaha dan pekerja atau buruh. Lalu yang terakhir, menyelesaikan perselisihan hubungan kerja, yaitu pemerintah dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan hubungan kerja dengan cara mediasi dan arbitrase. Hubungan industrial dan serikat pekerja memainkan peran penting dalam mengelola kasus gelombang pemutusan hubungan kerja yang berkelanjutan, seperti yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2024.
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau biasa disingkat atau dikenal dengan APindo menyatakan tren pemutusan hubungan kerja atau PHK ini akan berlanjut di tahun 2024 yang mendatang. Seperti yang dilansir dalam CNBC Indonesia pada tanggal 21 Desember 2023. Menurut Ketua Bidang Kebijakan Publik APindo, Bapak Sutrisno Irwantono menilai bahwa tren PHK ini terjadi karena didorong oleh adanya atau berubahnya tren investasi dan digitalisasi. Jika dilihat dari data pada awal tahun 2024 yang dilansir dalam data box, tidak sedikit jumlah karyawan terkena PHK yang terjadi pada awal tahun 2024. Berikut datanya. Data ini itu juga didukung dengan maraknya berita penutupan pabrik yang mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini dilakukan karena adanya tutup total, kemudian tutup hengkang atau relokasi, maupun adanya upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengefisiensi biaya. Dalam pemutusan hubungan kerja, perusahaan itu harus bertanggung jawab dan memenuhi hak para pekerjanya, serta terdapat tata cara yang harus dipenuhi suatu perusahaan jika perusahaan tersebut ingin melakukan pemutusan hubungan kerja. Adapun tata cara PHK atau pemutusan hubungan kerja ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial UU 2/2004. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja PP 35/2021. Sebagai contoh dilansir dari cnnindonesia.com, Flip salah satu perusahaan startup vintage yang mengakui telah melakukan PHK karyawan. Rafis selaku salah satu pendiri Flip mengatakan dengan tegas bahwa seluruh pihak yang berdampak diberikan kompensasi secara adil dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Karyawan terdampak juga tetap dapat menggunakan asuransi kesehatan, pemberian laptop kantor, serta memanfaatkan jaringan perusahaan untuk mempermudah akses mencari pekerjaan baru. Dan apa yang dilakukan Flip merupakan bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan dalam pemutusan hubungan kerja, sehingga tidak terjadi perselisihan antara perusahaan dengan para pekerjanya. Ketika suatu perusahaan mengambil langkah untuk melakukan PHK, maka perusahaan tersebut harus efektif dalam memenuhi hak-hak para buruh yang di PHK, termasuk perhitungan pesangon yang sesuai dengan kriteria yang berlaku. Ini mencerminkan komitmen untuk memberikan karyawan yang adil dan transparan kepada semua karyawan, bahkan dalam situasi yang menantang seperti pemutusan hubungan kerja. Peran hubungan industrial dalam konteks global PHK, peran hubungan industrial mencakup melakukan negosiasi antara perusahaan dan pekerja untuk menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Mediasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik. Yang kedua, memastikan bahwa semua proses PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, memastikan bahwa informasi mengenai alasan PHK dan proses yang akan dijalani disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Dan selanjutnya ada peran serikat pekerja, di mana dalam situasi PHK massal, serikat pekerja berperan dalam yang pertama itu memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati dan dilindungi, termasuk hak untuk menerima pesangon, jaminan sosial, dan kompensasi lainnya. Kemudian yang kedua itu mengadvokasi kebijakan yang dapat mengurangi dampak PHK, seperti program pelatihan ulang, bantuan pengangguran, dan kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian yang ketiga itu memberikan bantuan hukum kepada pekerja yang merasa bahwa mereka di PHK secara tidak adil atau tidak sesuai dengan prosedur.
Dampak yang terjadi apabila gelombang PHK berkelanjutan. Pertama, PHK massal dapat meningkatkan ketegangan antara pengusaha dan pekerja, serta memicu protes dan aksi mogok. Yang kedua, serikat pekerja mungkin perlu menyesuaikan strategi dan struktur mereka untuk lebih efektif dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah, melakukan restruktur. Kemudian selanjutnya ada strategi untuk mengatasi gelombang PHK. Yang pertama itu meningkatkan dialog antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk mencari solusi yang dapat mengurangi dampak PHK. Kemudian yang kedua itu menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja yang terkena PHK agar mereka dapat menemukan pekerjaan baru. Kemudian yang terakhir itu memberikan dukungan psikologis dan konseling pada pekerja yang mengalami stres akibat PHK. Cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.